Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, khususnya MTSN. Kali ini saya akan membuatkan tutorial tentang bagaimana menghadapi Pagu Minus 2020. Aplikasi ini lanjutan dari aplikasi Pagu Minus sebelumnya. Jadi di belakangnya saya pakaikan agar bisa membedakan yang versi sebelumnya. Nah, teman-teman, saya hanya menambahkan 3 menu input di sini. Yang pertama input sakti, lalu yang kedua hasil sakti, dan yang ketiga cek selisih sakti. Nah, teman-teman, untuk aplikasi ini Pagu Minus versi A nya ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memindahkan data dari aplikasi Pagu Minus sebelumnya. Nah, teman-teman, pastikan bahwa teman-teman masih memegang aplikasi Pagu Minus sebelumnya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita lakukan input data dulu. Yang pertama adalah tunjangan profesi. Nah, teman-teman silakan mengcopy kembali dari aplikasi sebelumnya, di copy paste lalu value. Jadi di tunjangan profesi, tunjangan pokok, tunjangan uang makan, tunjangan kinerja, dan input kebutuhan juga ini sama dengan yang versi sebelumnya. Jadi tinggal di copy, di paste. Jadi saya ulangi, teman-teman, untuk input data, jadi ini untuk input data tinggal di copy dari aplikasi Pagu Minus sebelumnya. Jadi saya ulangi sekali lagi, untuk menu input data, tunjangan profesi, gaji pokok, uang makan, tunjangan kinerja, input kebutuhan 2020 sama persis dengan Pagu Minus atau aplikasi Pagu Minus sebelumnya. Nah, teman-teman, pastikan bahwa data yang teman-teman input di sini sama persis yang teman-teman kirim ke Corwil versi yang terakhir. Oke, teman-teman, selanjutnya dicek hasil pun tidak ada yang berbeda, tetap sama. Lalu direkapkan wheel pun di sini saya tambahkan ada beberapa satu item. Ini untuk saya sebagai core wheel. Nah, lalu di sini teman-teman, yang pertama adalah input sakti, ini seperti ini. Lalu yang kedua adalah hasil sakti. Yang ketiga ada cek selisih. Nah, teman-teman, untuk menghadapi Pagu Minus 2020 ini, sebelum kita melakukan eksekusi, ada 3 menu yang harus kita perhatikan di sini, dimana sebelumnya kita sudah memindahkan filenya di sini. Nah, teman-teman, mohon diperhatikan sekali lagi bahwa kita persiapan Pagu Minus 2020 agar semua pekerjaan kita dapat dipertanggungjawabkan. Maka sebelum kita melakukan eksekusi, kita mencoba dulu bagaimana agar nanti kita bisa mudah dalam mengeksekusi Pagu Minus. Nah, yang pertama teman-teman adalah input sakti. Kita lakukan dulu input sakti. Nah, teman-teman, untuk input sakti di sini saya menampilkan 2 bentuk berbeda dengan aplikasi pada database MTSN. Di sini ada 2 input saktinya. Nah, untuk kali ini teman-teman silakan input dulu, silakan input tunjangan akun 51 yang berwarna biru ini, silakan diinput sesuai dengan aplikasi sakti atau DIPA 2020 yang ada sekarang. Jadi teman-teman silakan input sakti, yang berwarna biru ini yang tahun 2020. Silakan teman-teman, terserah mau cara seperti apa. Misalkan dengan cara ini saya mengambil contoh MTSN Parepare. Lalu saya coba ambil rincian kertas kerja tahun 2020 dalam bentuk PDF-nya. Nah, teman-teman, ini saya sudah mengambil datanya. Lalu, nah, data ini teman-teman kita pindahkan masuk ke Excel-nya. Jadi saya ulangi,
data ini kita pindahkan masuk ke Excelnya. Contoh tunjangan profesi 901.194, tunjangan profesi 194.004. Nah teman-teman, kenapa ini tidak secara otomatis seperti database MTSN? Karena ini kita tidak punya database 2020, artinya kita menginput secara manual. Jadi tapi nilainya harus sama dengan Pagu 2020 dari Sakti. Ini saya sudah mengambil contohnya, misalkan untuk akun 511 ke ini, untuk akun 51152 nilainya 901, jadi nilainya 901.194, maka di sini juga 901.194. Oke, lalu misalkan untuk gaji pokok nilai totalnya, gaji pokok nilai totalnya 773.370, sama persis juga dengan ini 777.370, ini sama. Nah teman-teman, jadi sekali lagi silakan input di yang berwarna biru ini sesuai dengan Pagu yang ada di Sakti 2020. Silakan diinput sampai selesai dan nilainya harus sama. Nah teman-teman, untuk uang makan di sini saya melihat ada mungkin tidak semua terjadi di seluruh Satker, ada kekurangan uang makan 2017, ada kekurangan uang makan 2017. Nah silakan teman-teman, tidak usah diinput nilai ini, tidak usah diinput di Sakti. Ulangi, tidak usah diinput di Sakti. Silakan teman-teman, nantinya menginput data sesuai yang ada di sini saja. Oke, jadi saya ulangi, atau nanti saya buatkan satu akun lagi di sini. Saya buatkan satu akun lagi untuk kekurangan gaji atau untuk kekurangan uang makan. Oke, misalkan nanti contoh seperti itu. Intinya nilainya harus sama. Nah teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di sini saya sudah mengambil data. Jadi teman-teman, selain yang berwarna biru, mohon teman-teman untuk tidak menginput angka. Jadi saya ulangi, mohon teman-teman, selain yang berwarna biru ini saya sudah tandai untuk yang tahun 2020, yang hanya yang berwarna biru silakan teman-teman input nilainya, tapi yang bukan berwarna biru mohon untuk tidak diganggu. Jadi contohnya seperti ini. Nah teman-teman, di sini ini saya selisih di Pak awal, saya langsung membuatkan rumusnya. Jikalau misalkan teman-teman salah menginput angka di sini, maka otomatis akan muncul berwarna merah di sini, maka itu pertanda bahwa salah. Misalkan di gaji pokok saya tambahkan 6 di sini, maka akan muncul berwarna merah. Teman-teman, jika berwarna merah maka datanya salah, artinya kita salah penginputan. Jadi teman-teman, sebelum kita melakukan penginputan, kita harus betul-betul memastikan bahwa data itu sudah benar. Oke, jadi teman-teman, pastikan tidak ada yang berwarna merah muncul di sini kecuali untuk uang makan. Nanti saya mungkin tambahkan satu tambah lagi di sini agar tidak muncul warna merah. Tapi teman-teman, yang teman-teman input cukup yang berwarna biru. Nah misalkan kembali ini saya ganti 370. Oke, pasti akan muncul berwarna merah. Nah teman-teman, untuk penginputannya ini sekali lagi saya katakan bahwa ini diinput dari aplikasi Sakti 2020. Teman-teman bisa mengambil DIPA-nya seperti ini, bisa langsung di copy atau dari Excelnya, silakan teman-teman lakukan. Intinya teman-teman hanya menginput di yang berwarna biru. Lalu untuk uang makan, silakan teman-teman sesuaikan warna biru ini, dengan yang ada di DIPA teman-teman.
Oke, jadi saya ulangi karena contohnya, sorry ini tidak perlu diganggu karena dia akan secara otomatis. Oke, jadi silakan untuk uang makan, silakan teman-teman hanya mengganggu, hanya yang menginput nilai di sini. Oke, jadi nilainya harus sama nanti di sini. Nah, teman-teman seperti ini contohnya, ini uang makan jumlah 2880 sama 115 552 43 20. Oke, silakan teman-teman, sehingga menghasilkan nilai yang sama. Oke teman-teman, untuk penginputan DIPA 2020 sebelum revisi, cara penginputnya tadi sama seperti ini. Nah teman-teman, jikalau sudah menginput ini dan sudah tidak ada yang berwarna merah, nah teman-teman di sini masih ada yang berwarna merah karena ini adalah selisih dari pembulatan. Oke, tidak ada masalah, selisih dari pembulatan. Nanti akan saya perbaiki agar supaya bisa membulatkan ke atas. Oke, jadi teman-teman, saya ulang sekali lagi, pastikan tidak ada muncul yang berwarna merah ini, terkecuali untuk uang makan. Jikalau ada kekurangan membayarkan di DIPA itu ada kekurangan, lalu ada di tukin itu selisih karena pembulatan. Oke, nah teman-teman, jikalau sudah, sekarang teman-teman lakukan penginputan 2020 yang sudah revisi, yang akan kita revisi. Contoh misalkan kita mau jadi MTSN Parepare ini akan menginput nilai sesuai dengan yang diinginkan. Nah teman-teman, nilainya yang mana yang kita input? Nilai yang kita input di sini, karena masih berwarna merah, semuanya berwarna merah, maka nilai yang kita input di sini harus sama dengan nilai yang berwarna putih ini. Contoh misalkan 901 19400. Oke, ini 901 1400. Oke, sama, sorry. Oke, jadi nah teman-teman, saya ulangi sekali lagi, mohon maaf. Jadi nilai yang kita input di sini, nilai yang kita input di warna kuning ini harus sama dengan nilai yang berwarna biru ini, yang berwarna hijau ini. Jadi teman-teman, nilai yang kita input di warna kuning ini harus sama dengan nilai yang berwarna kuning ini. Contoh misalkan untuk tunjangan profesi guru, maka kita input sini 898748000. Oke, maka di sini untuk tukin sudah tidak ada selisih. Nah teman-teman, di sini karena ini ada 3 term, silakan teman-teman lakukan sesuai dengan yang teman-teman input. Nah sekarang, lalu bagaimana untuk penginputan gaji pokok PNS? Nah teman-teman, untuk penginputan gaji pokok PNS, silakan teman-teman lakukan perubahannya di tahunnya saja, di setahunnya. Jadi teman-teman silakan lakukan perubahan yang di setahunnya saja. Saya ulangi, jikalau misalkan terjadi selisih, contoh misalkan selisihnya 124 dikurang ini, oke, hasilnya 643777, maka 777. Nah teman-teman, ini nilainya ini 647, sorry, 647. Oke, sekarang saya ulangi, untuk mendapatkan nilai ini, maka nilainya kita masukkan, kita coba
549 dikurang ini kita harus mengurangi ya teman-teman, karena plus ketemu minus. Saya coba copy, klik kanan, paste. Oke, nah teman-teman di situ sudah 0. Nah jadi pastikan di sini sudah 0. Jadi pastikan di sini sudah 0, maka inilah nanti akan kita input di aplikasi Sakti setelah revisi. Jadi saya ulangi, tadi gaji pokoknya ada minus 647, maka untuk menemukan nilai ini, untuk menemukan nilai 647 ini agar menjadi 0, maka nilai ini kita tambahkan di sini. Maka nilai ini kita ganti menjadi ini. Klik kanan, copy, klik kanan, paste. Oke, sekarang sudah menjadi 0. Lalu teman-teman dari mana tadi mendapatkan nilai ini? Silakan teman-teman tadi seperti yang saya lakukan, tambah minus. Oke, saya sekali lagi saya berikan contoh lagi. Misalkan ini ada selisih sebesar 1000. Maka kalau ini kita tinggal tambahkan menjadi kita tinggal kurangi menjadi 17.000. Oke, 17.000. Maka hasilnya menjadi 0. Nah sekarang teman-teman ada lagi ini untuk misalkan belanja tunjangan istri selisih 14 juta. Nah teman-teman, berapakah nilai yang setahunnya ini? Nilai yang setahun ini, maka caranya adalah sama dengan ini dikurang ini, jadi 90. Saya ulangi, sama dengan ini nilai 70 nilai setahun dikurangi dengan nilai minus ini. Oke, tambah. Oke, enter. Saya ulangi, sama dengan nilai setahun dikurang. Kenapa dikurang? Karena di sini minus, plus ketemu minus, hasilnya plus. Oke, 90 kita copy, lalu kita klik kanan, paste value, hasilnya menjadi 0. Lagi caranya adalah sama dengan ini dikurang ini, di copy, klik kanan, paste value. Oke, jadi teman-teman selanjutnya ini tidak ada masalah, maka sudah benar, tidak perlu diganggu. Lalu sama dengan 90 dikurang ini. Oke, sorry, sama dengan 90 dikurang ini. Oke, jadi 87. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya ini juga plus, ini plus, maka sama dengan yang setahunnya tambah. Oke, saya ulangi, sama dengan, karena ini plus dikurang ini. Oke, berarti di sini 769. Oke, jadi teman-teman yang kita koreksi hanya setahunnya. Lalu selanjutnya ini sama dengan ini tambah ini, jadi ini. Nah teman-teman, bagaimanapun caranya, intinya bagaimanapun cara teman-teman melakukan perhitungannya, intinya di sini langsung berwarna hijau, tidak ada lagi yang berwarna merah, karena yang berwarna merah ini baik plus ataupun minus akan pasti merah. Jadi selagi tidak berwarna hijau maka akan bermasalah. Jadi teman seperti itu. Nah teman-teman, untuk yang berwarna kuning ini teman-teman bisa mengcopy dulu, bisa mengcopy data yang dari 2020, copy ke sini. Nanti yang kita ganti adalah nilai setahunnya. Coba diperhatikan, ini sama dengan ini, hanya yang berbeda ini setahunnya berbeda, ini juga sama. Oke teman-teman, seperti itu. Lalu untuk uang makan, silakan teman-teman menyesuaikan agar bisa mendapatkan nilai ini. Intinya teman-teman silakan menghitung
agar supaya nih yang berwarna merah ini bisa hilang, Oke, untuk tukin nanti, untuk tukinnya silakan dirubah yang di setahunnya. Intinya teman-teman, bagaimanapun caranya teman-teman menghitung, intinya yang tidak ada lagi yang berwarna merah di posisi ini. Nah teman-teman, jika sudah tidak ada yang berwarna merah ini, maka nanti yang kita input di Sakti itu adalah nilai yang berwarna kuning, nilai yang berwarna. Sekali lagi teman-teman, setelah kita input nanti, setelah ini sudah tidak ada lagi yang berwarna merah, maka yang kita input nanti itu di Sakti adalah yang berwarna kuning. Kenapa saya buatkan seperti ini? Takutnya nanti teman-teman kita terjadi selisih, bingung kita mencari letak posisi selisihnya itu. Jadi saya buatkan bentuk seperti ini. Jadi sekali lagi teman-teman, jika sudah tidak ada yang berwarna merah di sini, maka yang warna kuning ini siap kita input di Sakti. Jadi ketika ada perintah harus kita menginput di Sakti, maka yang warna kuning inilah yang harus kita input di Sakti. Seperti biasa teman-teman, silakan melakukan penginputan seperti pada database sebelumnya. Silakan diinput di Sakti dengan cara di copy lalu di kanan paste. Nah teman-teman, di sini sudah pembulatan, tidak perlu lagi dirubah angkanya, tinggal langsung di copy paste seperti itu. Lalu teman-teman, jika sudah dilakukan, jika sudah dilakukan penginputan di Sakti, maka dari Sakti itu seperti biasa kita print atau kita cetak Excelnya. Namun saya melihat di Sakti sekarang untuk 2020 tidak bisa dicetak Excelnya, yang hanya bisa file PDF seperti ini. Jadi teman-teman, ini file PDF. Jadi ini hasil dari Sakti 2020, tidak bisa dicetak karena ini nanti akan kita copy masuk ke hasil Sakti seperti ini. Kita akan input, kita paste di sini sehingga kita bisa tahu selisihnya di sini. Oke teman-teman, sekarang bagaimana kita lakukan, kita bisa mengambil hasil Sakti ini. Nah teman-teman, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa untuk aplikasi Sakti login tahun 2020 tidak sama saya lihat dengan login tahun 2021, karena tidak bisa kita print Excelnya, langsung dia berbentuk PDF. Nah teman-teman, untuk PDF-nya ini silahkan teman-teman menggunakan jika teman-teman menggunakan Adobe Acrobat Pro DC, maka bisa langsung menggunakan di sini ekspor PDF. Kita pilih spreadsheet, lalu kita pilih Microsoft Excel Workbook, lalu di ekspor. Nah teman-teman, jikalau teman-teman menggunakan tidak punya Adobe Pro DM tadi, maka teman-teman bisa langsung masuk ke aplikasi, atau kita masuk di Google, lalu kita cari PDF to Excel, Nah teman-teman, silakan gunakan yang konversi PDF ke Excel, PDF to Go. Jadi saya ulangi, silakan pilih yang ini, konversi PDF ke Excel to Go. Ini coba saya gunakan yang ini, konversi PDF ke Excel seperti ini. Oke, kita pilih filenya, hasil dari Sakti tadi dalam bentuk PDF, kita pilih seperti ini, lalu kita open, kita tunggu. Oke, kita mulai. Oke, sedang melakukan proses. Saya merokok dulu. Oke, sekarang hasilnya sudah. Sekarang kita buka, kita klik. Oke, nah
Oke teman-teman, ini hasilnya tadi dari aplikasi Excel PDF itu. Saya ulangi, pastikan pilih konversi PDF ke Excel yang PDF to Go 2 Go. Oke, hasilnya tadi sudah seperti ini. Jika sudah, silakan nanti teman-teman diklik kanan, di copy, di blok seperti ini sampai dengan lalu sampai dengan kolom penandatanganan seperti ini. Sampai J ya, sampai J di kolom, lalu klik kanan, lalu copy, lalu kita masuk di Sakti. Masuk di Sakti, pilih hasil Sakti, lalu kita pas di A1 ini, pas di ujung ini kita klik kanan, lalu kita paste value. Oke, seperti itu. Nah teman-teman, karena saya menggunakan aplikasi Excel 2016, maka di sini tidak muncul yang ignore. Nanti teman-teman jika lo muncul ignore seperti ini, silakan teman-teman lakukan seperti yang teman-teman lakukan pada saat penginputan database 2021 atau anggaran 2021. Klik kanan di blok dulu baru ignore. Oke teman-teman, saya ulangi sekali lagi. Jadi di sini kita blok, lalu kita klik kanan, paste value. Jadi saya ulangi, hasil dari Excel tadi ini kita blok sampai dengan J seperti ini, di blok sampai dengan tanda tangannya, sampai dengan tanda tangan. Nah teman-teman, setelah itu kita masuk di pagu minus, pilih hasil Sakti, lalu klik kanan, paste value. Nah teman-teman, ini tidak usah lagi diganggu karena ini sangat berantakan. Ini sangat berantakan sekali seperti ini. Ini saya tidak tahu kenapa hasil Saktinya seperti ini. Jadi ini sangat berantakan, tetapi teman-teman tidak usah diganggu, cukup ikuti saja tutorialnya. Setelah itu back, lalu kita masuk di cek selisih. Nah teman-teman, nanti dicek selisihnya. Jadi dicek selisih itu jikalau sudah benar maka menghasilkan ini. Jadi teman-teman, ini mohon di kolom ini, saya ulangi sekali lagi, mohon di kolom cek selisih ini jangan sekali-kali teman-teman ganggu hasilnya seperti apa, karena ini akan secara otomatis. Nah teman-teman, nanti di sini akan menjadi tidak lagi berwarna. Jikalau penginputan hasil Sakti kita benar, maka otomatis di sini akan menjadi 0. Contoh misalkan beban tunjangan profesi guru 9071901 Kalau saya ganggu di sini 901 194. Kalau misalkan saya ganggu di sini 90 mana tunjangan profesi, tunjangan profesi, tunjangan profesi mana ya, kode 51. Oke, ini nilainya 901194. Lalu oke, ini tunjangan profesi 90194. Ini 90194. Kalau misalkan saya ganti sesuai dengan yang nilainya, cek selisih harusnya harusnya 8987488 Oke, misalkan ini contoh ya. Saya ulangi, cek
cek selisih harusnya situ 898748. Delapan 748. Mana? Oke, di sini misalkan saya ganti sini 98748. Sorry, ini 898748. Oke, enter. Apa mau ya? Oke, ini terkunci ya. 898 7. Ini contoh ya, tapi nanti teman-teman jangan ganggu ini. 787 berapa tadi ya? 748. Kita cek benar enggak. Oke, nah teman-teman, nah ini hasilnya sudah oke. Jadi teman-teman di sini hasilnya sudah 0. Jadi ketika hasilnya sudah 0, maka dipastikan bahwa nilai yang kita sudah input di Sakti itu sudah benar. Jadi nilai yang kita input Sakti itu sudah benar. Jadi teman-teman, sekali lagi mohon teman-teman untuk tidak mengganggu apa yang sudah ada di sini. Jadi mohon teman-teman untuk tidak mengganggu nilai yang sudah ada di sini. Jadi teman-teman, jikalau di kolom setelah revisi ini nilainya sudah 0 seperti ini nilainya sudah 0 atau sudah berwarna putih, selagi masih berwarna merah dan warna pink di sini, maka dipastikan apa yang kita input di Sakti itu masih bermasalah. Jadi teman-teman pastikan di sini sudah berwarna putih, baru kita menganggap bahwa itu penginputan Sakti sudah benar. Oke teman-teman, sekali lagi untuk di kolom ini nanti saya kunci dan saya sampaikan bahwa mohon teman-teman tidak membuat rumus manual di sini. Artinya teman-teman di aplikasi Excel ini, saya ingatkan sekali lagi untuk tidak menghapus data, mendelete kolom, menghapus kolom, menambah rumus. Hanya teman-teman menginput angka sesuai dengan petunjuk di tutorial ini. Oke teman-teman, kenapa ini saya buat agar nanti pada saat kita melakukan revisi kita tidak membutuhkan waktu lama. Oke teman-teman, saya kira untuk video tutorial kali ini, jikalau masih ada nanti yang perlu saya tambahkan akan saya tambahkan, tapi saya kira untuk video tutorial kali ini cukup sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.